Selamat siang, Bu. Assalamualaikum. Selamat siang Ibu, Waalaikumsalam. Iya, Bu. Jadi sesuai dengan janji kita kemarin, saya minta waktu Ibu untuk berbincang sebentar. Bisa, Bu? Boleh Bu Nani. Terima kasih Bu Nani ya sudah mengingatkan saya. Jadi sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, kita akan berbincang atau berdiskusi dengan saya terkait dengan keterampilan coaching dengan menggunakan Tirta. Iya, Bu. Jadi nanti Ibu akan berbicara dengan coach Ibu Risma ya. Lalu saya akan menjadi pengamat. Begitu Ibu? Iya, Bu. Betul. Kalau begitu, nanti kita akan memakai rubrik penilaian coaching ya. Baik, Bu. Saya juga berharap dari penilaian ini nantinya saya bisa em, melakukan refleksi apa yang menjadi kekurangan saya sehingga saya bisa memperbaiki praktik coaching saya, Bu. Baik Bu Nani, nanti kita akan memakai 4 kriteria ya. Yang pertama yaitu kurang baik, cukup baik, baik, dan sangat baik. Ya, Ya, Bu. kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan Ibu Nani? Rencananya saya ingin mengembangkan diri untuk kompetensi coaching, khususnya kesadaran penuh, mendengarkan secara aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Sehingga saya bisa mendorong coach saya untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Dari ketiga kompetensi tersebut, secara spesifik, mana yang akan Ibu Nani tekankan untuk saya observasi? Kalau dari ketiga kompetensi coaching tersebut, saya ingin spesifik mengembangkan kehadiran penuh, di mana indikatornya yaitu fokus pada pemecahan masalah, kemudian menatap lawan bicara, dan saya tidak melakukan aktivitas lain yang mungkin bisa membuat saya terdistraksi dari kegiatan coaching tersebut. Baik Bu, semuanya telah saya catat ya. Untuk mengetahui bagaimana Ibu mencapai apa yang Ibu harapkan dalam pengembangan kompetensi coaching, kapan akan dilaksanakan percakapan coaching tersebut? Jadi kebetulan hari ini saya sudah janjian dengan coach saya, Bu, untuk melakukan kegiatan coaching. Eh, Bila Ibu berkenan, mungkin sudah bisa dilakukan sekarang sehingga Ibu bisa mengobservasi apa yang masih kurang dalam tindakan dalam percakapan coaching saya, dan Ibu bisa melakukan penilaian apakah kompetensi yang saya lakukan itu sudah berkembang atau belum. Siap Ibu Nani. Setelah saya mengamati percakapan Ibu nanti, saya akan menyampaikan ketercapaian kompetensi coaching yang Ibu harapkan. Mungkin sudah bisa dimulai coachingnya Bu? Siap, Bu. Assalamualaikum, apa kabar, Bu? Waalaikumsalam Bu, Alhamdulillah saya hari ini lumayan sehat Bu. Hanya saja saya memiliki masalah Bu. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Hmm, jika Ibu tidak sibuk, boleh berbincang sebentar Bu? Tentu saja boleh. Kebetulan juga saya sedang ada jam kosong. Kalau boleh tahu, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita hari ini? Jadi begini Bu, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya Bu. Mungkin setelah saya ceritakan sama Ibu, saya bisa dapat gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan. Kalau boleh tahu, memangnya ada masalah apa ya, Bu? Jadi begini Bu, ada satu siswa saya yang apabila masuk di pelajaran saya tidak begitu semangat untuk belajar. Bahkan tugas pun jarang mau dikerjakan, Bu. Itu yang membuat saya merasa sedikit pusing menghadapinya, Bu. Tadi Ibu bilang ada satu siswa Ibu yang tidak semangat dalam belajar dan jarang mengerjakan tugas. Kira-kira, apakah Ibu sudah menelusuri penyebab dari permasalahan ini? Sudah, Bu. Saya sudah memanggil anak tersebut dan menanyakan penyebab mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran saya. Lalu, kalau dari pengamatan Ibu, mengapa anak ini tidak suka dengan pelajarannya, Ibu? Setelah saya amati dan menanyakan langsung kepada anaknya,
Ternyata Bu, anak tersebut tidak suka pelajaran bahasa Indonesia karena teks yang disajikan itu terlalu panjang. Jadi membuat anak itu malas membaca dan mengikuti pelajaran saya, Bu. Itu sih Bu, berdasarkan pengamatan saya. Nah, kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Ibu harapkan ada pada murid Ibu tersebut? Saya tentu saja mengharapkan murid tersebut bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik seperti murid-murid yang lainnya, Bu. Kalau begitu, apakah kira-kira ada yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid Ibu itu? Jadi berdasarkan pengamatan Bu, ternyata saya kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik, sehingga anak tidak semangat untuk mengikuti pembelajaran yang saya terapkan. Jadi hal yang akan saya lakukan, pembelajaran yang menarik. Baiklah, Bu. Kira-kira ada tidak metode yang sudah berhasil Ibu terapkan dalam kelas? Oh, ada Bu, ada. Jadi metode yang pernah saya lakukan yaitu membuat ice breaking dengan pesan berantai. Jadi waktu itu siswa melakukannya secara berkelompok, Bu, dan menyampaikan pesan yang dibaca secara berantai yang secara otomatis siswa tetap membaca teks yang disajikan, tetapi dilakukan dengan teknik game sesuai pembelajaran. Hasilnya seluruh siswa terlibat dan pembelajaran berjalan sesuai yang diharapkan. Wah, luar biasa ya, Bu. Jadi kalau boleh saya tahu, menurut Ibu, dari rating 1 sampai 10, tingkat keberhasilan metode yang Ibu gunakan ini ada di angka berapa? Jadi kalau saya berikan peringkat menurut saya itu Bu antara 8 sampai 9 Bu. Oke, bagus sekali. Nah, selanjutnya Ibu, apa rencana yang akan Ibu lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Jadi yang akan saya lakukan itu Bu, saya akan segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dan juga diselingi dengan kegiatan ice breaking yang sangat menarik seperti pesan berantai yang tadi saya ceritakan tadi Bu, serta mengupdate segala informasi terkait cara mengajar yang berpihak pada murid agar tercapai tujuan pembelajaran, baik dari segi murid maupun dari segi saya sendiri sebagai seorang pendidik. Oke, baik Ibu. Kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu untuk menyusun ataupun melaksanakan rencana Ibu ini? Jadi yang membantu saya dalam menyusun rencana ini ada kepala sekolah, teman sejawat, dan tak lupa saya juga mau komunikasikan ini kepada wali murid atau orang tua murid tersebut. Nah, Ibu, kira-kira berapa lama waktu yang Ibu butuhkan untuk pelaksanaannya? Sepertinya tidak membutuhkan waktu lama, Bu. Hal ini akan saya terapkan secepat mungkin. Hanya saja mungkin mencapainya saja yang akan membutuhkan waktu yang lama. Karena tidak ada yang instan ya, Bu. Betul, Ibu. Nah, kapan Ibu kira-kira bisa memulai melaksanakan rencana ini? Kayaknya secepatnya, Bu. Akan saya terapkan agar murid mendapatkan hak belajar mereka sehingga terlaksananya pembelajaran yang sesuai yang diinginkan, baik bagi murid maupun pendidik, Bu. Nah, kemudian Ibu, kira-kira komitmen seperti apa yang akan Ibu lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik? Baik, Bu. Saya akan konsisten, Bu, secara terus-menerus belajar dengan mengupdate segala informasi, berkolaborasi dengan rekan sejawat, dan berbagi praktik baik dengan guru hebat baik di sekolah maupun di luar sekolah untuk meningkatkan kompetensi diri saya sebagai seorang pendidik. Jadi bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode dan gaya belajar menarik dan kehadiran saya itu di kelas selalu dirindukan oleh murid saya, Bu. Wah, Ibu, jadi kira-kira apakah Ibu membutuhkan dukungan dari pihak lain?
Dan kira-kira seperti apa dukungannya? Nah, jadi di sekolah saya dukungan sarana prasarana sudah saya dapatkan di sekolah, baik dari kepala sekolah juga maupun dari rekan sejawat. Mungkin internal dari saya saja yang harus konsisten menjalaninya, Bu. Oh iya, baiklah Ibu. Semoga rencana Ibu bisa terlaksana dengan baik. Eh, Kira-kira bagaimana perasaan Ibu setelah percakapan kita hari ini? Baik, Bu. Jadi alhamdulillah, Bu, perasaan saya sekarang lega dan senang sekali. Ya, Saya alhamdulillah. merasa telah menemukan solusi dari hasil perbincangan kita ini, Bu. Alhamdulillah, syukurlah kalau begitu Bu. Jadi kira-kira masih ada hal lain yang mau Ibu sampaikan? Mungkin saya rasa cukup, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu, sudah meluangkan waktu untuk berbincang dengan saya, sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Terima kasih banyak ya, Bu. Saya senang bisa mendengarkan Ibu. Semoga kita bisa terus saling berbagi ya Bu. Sampai jumpa Bu. Assalamualaikum. Sampai jumpa juga, Bu. Waalaikumsalam. Baik Ibu Nani, Ibu kan tadi sudah melakukan coaching dengan coach Ibu. Nah, bagaimana hasilnya Ibu? Iya Bu, alhamdulillah tadi coach saya sudah menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Alhamdulillah. Baik Ibu Nani, langsung saja ya kita analisis apa yang telah Ibu laksanakan tadi terkait ketercapaian kompetensi yang sudah Ibu Nani sampaikan di awal tadi. Baik Bu. Jadi, apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai ketercapaian diri atau indikator yang sudah Ibu sampaikan tadi? Baik Bu, tadi kan saya mau mengembangkan kompetensi kesadaran penuh. Pada saat percakapan dengan coaching tadi dengan coach, saya sudah mendengarkan dengan penuh, saya sudah memusatkan perhatian pada coach saya dan saya tidak melakukan hal lain yang bisa mendistraksi fokus saya pada coach saya. Seperti itu, Bu. Baik Ibu Nani, tadi saya juga melihat bahwa Ibu Nani sudah hadir secara penuh dalam mendengarkan coach Ibu. Ibu juga sudah memberikan pertanyaan berbobot kepada coach Ibu. Ibu tadi sudah melaksanakan coaching dengan baik. Terima kasih untuk penilaiannya terhadap kegiatan coaching saya, Bu. Sama-sama Ibu Nani. Setelah coaching tadi, kira-kira kompetensi yang mana akan Ibu kembangkan lagi? Sepertinya saya akan mulai mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu, sehingga saya bisa lebih mendorong coach saya untuk menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Oke. Selanjutnya, apa langkah-langkah yang akan Ibu lakukan untuk mengembangkan kompetensi coaching, khususnya dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot? Mungkin terlebih dahulu saya akan melakukan refleksi diri, Bu. Kekurangan apa yang masih ada dalam diri saya, kemudian saya akan berusaha untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan tersebut. Kemudian saya akan memulai untuk mencari referensi yang dapat memberikan saya gambaran lebih tentang bagaimana praktik coaching yang baik itu berlangsung. Baik Ibu Nani, jadi Ibu akan mencari referensi ya terlebih dahulu. Kira-kira kapan Ibu akan mencari referensi tersebut? Untuk mencari referensi mungkin saya akan lakukan dalam waktu dekat ini, Bu. Oh begitu. Jadi Ibu Nani akan mencari referensi dalam waktu dekat ya? Begitu ya Bu Nani? Iya, Bu. Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan praktek coaching lagi? Mungkin dalam 1-2 minggu ke depan, Bu, kalau ada teman yang minta untuk di coaching, seperti itu. Nah, baik Ibu. Jadi Ibu akan melaksanakan praktek coaching lagi dalam 1 atau 2 minggu ke depan ya. Jika ada teman yang minta untuk di coaching lagi ya, Ibu. Iya, Bu. Nah, jadi kira-kira kapan Ibu akan bertemu lagi? Setelah praktik coaching, setelah mungkin ada
teman yang meminta untuk di-coaching, saya akan menghubungi Ibu. Jadi kira-kira dalam 1-2 minggu ke depan ini, Bu. Nah, baik Ibu Nani. Nanti saya akan meluangkan waktu ya untuk berbincang dengan Ibu dan mengamati proses coaching yang akan Ibu lakukan kembali. Baik, Ibu. Terima kasih. Baik Ibu Nani, semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Amin. Terima kasih, Bu. Saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.